Halo semuanya, langsung aja kita mulai ya. Hari ini kita bakal fokus 100% ke rumah kita sendiri nih, PT Supermarket Laundry Makassar, alias SML. Kita semua tahu, SML ini adalah pusat penyedia perlengkapan laundry terbesar dan terlengkap di Indonesia Timur. Coba bayangin bentar deh, ritme kerja kita tiap hari. Di lantai 1, tim selalu sibuk banget ngelayanin pelanggan yang datang silih berganti. Naik ke lantai 2, wah itu gudang mesin sama tim keuangan gak kalah sibuk ngurusin stok dan angka. Terus di lantai 3, tim marketing lagi seru-serunya brainstorming strategi di ruang meeting. Nah, di tengah kesibukan yang luar biasa ini, pakai AI atau kecerdasan buatan itu udah bukan lagi sekedar tren buat gaya-gayaan. AI itu sekarang udah jadi kebutuhan mutlak sehari-hari, biar mesin operasional SML kita ini tetap nyala dan larinya makin kencang. Sekarang coba tanya ke diri sendiri deh. Sejujurnya Anda udah pakai AI belum sih buat ngebantu kerjaan sehari-hari? Atau jangan-jangan Anda malah lagi ambil resiko besar karena mulai tertinggal dari rekan kerja yang duduk di sebelah Anda. Belum lagi dari kompetitor di luar sana yang belajarnya jauh lebih cepat. Di dunia yang geraknya secepat kilat sekarang ini, adaptasi sama AI itu benar-benar satu-satunya cara buat kita bisa tetap survive dan relevan. Di sesi ini kita punya 6 agenda utama. Kita bakal bahas mulai dari era baru kebutuhan primer, bukti nyata lonjakan produktivitas, terus pergeseran dari alat menjadi rekan, langkah praktis integrasi AI, mendesain ulang cara kerja, dan terakhir pastinya soal etika dan kendali manusia. Yuk, langsung kita bahas satu-satu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Era baru kebutuhan primer. Berdasarkan riset terbaru dari Universitas Telkom Jakarta, menjelang tahun 2026 AI itu udah bukan barang baru lagi. AI udah bertransformasi jadi kebutuhan primer. Sama kayak kita butuh internet atau listrik buat kerja, kita juga butuh AI. Bayangin gimana ini bisa bantu rutinitas kita di SMLM. Tim lantai 2 bisa ngecek stok dan bikin laporan keuangan jauh lebih cepat. Tim lantai 3 bisa bikin draft konten promosi atau SOP nggak pakai lama. Bahkan tim lantai 1 bisa merespons chat pelanggan secara otomatis. Kalau kata data dari Indeed Hiring Lab, peringatannya lumayan keras nih. Kalau skill kita cuma segitu-gitu aja dan nggak diupdate, kerjaan kita bisa terancam hilang dalam 3 tahun ke depan. Jadi kalau kita nggak masukin AI ke rutinitas kerja, ya kita lagi mempertaruhkan karir kita sendiri. Lanjut ke bagian 2. Bukti nyata lonjakan produktivitas. Pakai AI itu bukan cuma biar kelihatan canggih, tapi ini soal gimana kita bisa menangin kompetisi. Dan datanya benar-benar bikin merinding. 96%. Laporan dari PwC Indonesia nyebutin kalau 96% orang di Indonesia yang pakai generative AI tiap hari ngerasa produktivitas mereka melonjak drastis. Ini bukan angka yang kecil loh, mayoritas orang yang melek teknologi udah ngerasain sendiri manfaatnya. Coba kita bandingin orang yang tiap hari pakai AI sama yang jarang pakai. Kelihatan banget badannya. Orang yang rajin pakai AI merasa 82% lebih aman sama posisi kerja mereka dibandingin yang jarang pakai, cuma 63%. Dan yang paling berasa dampaknya? Dompet pastinya. 72% pengguna harian melihat peluang gaji mereka naik, sementara yang jarang pakai AI cuma 52%. Ini benar-benar bukti nyata kalau adaptasi itu udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Buat makin meyakinkan, ada studi dari MIT nih. Mereka ngetes para pekerja ahli. Dan hasilnya, ada lonjakan kecepatan penyelesaian tugas sampai 26,08% gara-gara dibantu AI. Dan yang bikin kaget, staf yang lebih baru atau masih junior justru yang paling cepat beradaptasi dan paling melonjak produktivitasnya. Artinya apa? AI ini ibaratnya meratakan lapangan permainan. Siapa aja bisa melesat naik kelas asalkan mereka emang niat buat belajar. Masuk ke bagian ketiga. Dari alat menjadi rekan. Teman-teman di SML, kita harus mulai berhenti ngelihat AI ini cuma sebagai alat bantu biasa kayak kalkulator. Jurnal dari Global Journal of Engineering and Technology Advances nunjukin kalau AI sekarang berevolusi jadi agent cake AI. Dari yang tadinya cuma otomatisasi dasar yang kaku, kayak sekedar balas chat otomatis, sekarang AI bisa ngasih prediksi dan bantu kita ngambil keputusan. Contoh simpelnya, bayangin sistem di gudang lantai 2 bisa tahu mesin mana yang bakal sold out bulan depan dan otomatis nyiapin draft pesanan ke supplier. Itu baru namanya kerja cerdas. McKinsey nyebut fenomena ini sebagai super agensi. Disinilah kolaborasi magis itu terjadi. Biarin aja AI yang pusing ngurusin ribuan baris data penjualan atau ngetik draft awal laporan yang tebal. Tapi ingat, kendali utama tetap di tangan Anda sebagai staf SML. Sentuhan personal ke pelanggan, empati, dan keputusan strategis akhirnya tetap manusia yang pegang. Nah, sekarang bagian keempat, langkah praktis integrasi AI. Ngomongin teori emang gampang. Tapi prakteknya di lapangan gimana? Gampang, mulai aja dari 5 langkah ini. Pertama, cari tahu dulu kerjaan mana yang paling nyedot waktu Anda. Bikin agenda meeting di lantai 3, atau ngecek silang ratusan stok di lantai 2.
Kalau udah ketemu masalahnya, baru deh kita pakai AI buat ngatur timeline, ngerapihin laporan, nganalisis tren, dan otomatisasi kerjaan administrasi yang ngebosenin itu. Ini beberapa tools yang udah bisa langsung kita pakai hari ini juga. Tim marketing di lantai 3 bisa pakai Chat GPT buat nyari ide campaign gokil, terus pakai Notion AI buat ngerangkum meeting. Buat tim keuangan di lantai 2, coba deh pakai Excel AI Copilot, narik insight data penjualan jadi cuma butuh hitungan detik. Dan tim frontline di lantai 1 bisa pakai tools AI buat balas chat atau email pelanggan dengan super kilat. Semuanya udah tersedia. Kita bergeser ke bagian 5, mendesain ulang cara kerja. Tapi ingat, ada satu peringatan penting nih dari Boston Consulting Group. Mereka bilang, percepatan tanpa penyederhanaan malah bakal jadi bumerang. Maksudnya gini, percuma aja kalau AI bikin sistem kita jadi super canggih, tapi alur kerjanya masih ribet. Buat apa tim marketing bisa bikin 10 draft materi promo dalam 1 menit, kalau buat minta tanda tangan approval-nya aja masih butuh waktu 3 hari? Nggak masuk akal kan? Makanya, selain pakai AI, kita juga harus pangkas birokrasi dan urusan yang nggak ngasih nilai tambah. Menurut para pakar dari Forbes, pembagian kerjanya itu jelas banget. Kasih kerjaan kuli data, bikin draft rutinitas harian, dan ngolah angka ke AI. Sisanya, staf SML fokus aja ngerjain hal-hal yang khusus manusia. Ingat, AI itu pinter, tapi dia nggak bisa senyum dan ngobrol hangat sama bos-bos laundry yang datang belanja di lantai 1. AI nggak punya empati atau feeling bisnis. Justru hal-hal manusiawi itulah yang jadi senjata utama Anda. Terakhir, bagian ke-6, etika dan kendali manusia. Walaupun AI bisa lari kencang, remnya tetap di kita. Public Relations Society of America ngingetin kita dengan tegas. AI itu nggak punya tanggung jawab moral. Kalau AI bikin salah ngasih info stok ke pelanggan atau salah ngitung diskon, kita nggak bisa nyalahin mesinnya. Ujung-ujungnya, Anda dan manajemen SML yang tetap harus tanggung jawab. Human error ya tetap human error. Jadi kita harus jadi penjaga gawang terakhir buat reputasi SML. Jadi, kita harus benar-benar ketat ngawasin AI ini. AI itu kadang bisa halusinasi, alias ngarang bebas ngasih info yang salah. Selalu cek lagi outputnya. Dan ini aturan emas yang nggak boleh dilanggar ya. Jangan pernah sekali-kali masukin data rahasia pelanggan, data keuangan SML, atau strategi internal ke platform AI publik yang gratisan. Kita harus cerdas manfaatin teknologinya, bukan malah jadi sembrono. Kalau Anda masih ngerasa deg-degan AI bakal ngambil alih kerjaan Anda, ingat quote sakti dari Forbes dan Indeed ini. AI itu sebenarnya cuma menggantikan proses kerja lama yang lambat, berantakan, dan gak produktif. AI nggak akan pernah menggantikan orang hebat yang mau terus belajar. Tapi ingat, orang yang jago dan pakai AI udah pasti bakal menyingkirkan mereka yang nolak belajar. Ini adalah mindset inti yang harus ditanamkan sama seluruh tim PT SML dari lantai 1 sampai lantai 3. Masa depan perusahaan ini ada di tangan tim yang mau adaptasi dan kerja lebih cerdas. Ingat baik-baik pesan ini. Di SML, yang mau belajar AI bakal terbang naik kelas. Yang nolak belajar pasti tertinggal jauh. Di sini, produktivitas itu bukan cuma urusan bos, tapi tanggung jawab kita semua. Jadi, sebelum kita akhiri sesi ini, coba renungkan baik-baik. Mau ngambil langkah proaktif dari sekarang dan biarin AI bikin kerjaan Anda jauh lebih gampang? Ataukah Anda mau diam aja sampai rekan kerja atau kompetitor di luar sana yang udah dipersenjatai AI ngerebut posisi Anda? Pilihan 100% ada di tangan Anda. Saya yakin banget tim SML pasti bikin keputusan yang tepat. Terima kasih banyak udah nyimak dari awal sampai akhir. Yuk, sama-sama kita gaspol tingkatkan produktivitas PT SML.